Hai guys, Admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xingji chapter 326 sampai 327. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai memperlihatkan serangan Buddha Rulai yang tidak mempan. Seketika pun Raja Asura langsung menyerang Buddha Rulai. Sin pun berpindah memperlihatkan rombongan Tang Sansang. Di sini diperlihatkan rombongan Tang Sansang yang sedang berbincang dengan adik kerbau. Tanpa basa-basi adik kerbau langsung bertanya, "Mana Gokongku?" Tang Sansang pun dengan berbagai alasan mencoba untuk membujuk adik kerbau untuk kembali pulang. Akan tetapi adik kerbau pun tak mengubrisnya dan berkata, "Tang Sansang, kamu punya tanggung jawab untuk membiarkan aku bertemu dengan Gokong." Seketika itu pun pandangan adik kerbau tertuju pada Sumokong yang sudah berubah menjadi kecil dan mencurigai bahwa dia adalah Sumokong. Sumokong yang bingung pun langsung berbohong dan bilang bahwa dia adalah Guyun, bukan Sumokong. Dan dia juga bilang kalau dia tidak mengenal adik kerbau. Seketika emosi adik kerbau pun langsung memuncak membuat panik semua orang. Tang Sansang pun berteriak, "Adik kerbau, tenanglah." Seketika pun emosinya mereda dan dia memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan mencari Sumokong seorang diri. Sebelum adik kerbau pergi, Sumokong pun bertanya kepada adik kerbau, "Apa dia sangat penting bagimu? Kenapa mau susah payah mencarinya?" Adik kerbau pun menjawab, "Pentingkah? Aku juga tidak yakin." Sambil membayangkan kenangannya dengan Sumokong, singkat cerita adik kerbau pun berpamitan untuk pergi. Dan dengan tengilnya Sumokong pun menasihati adik kerbau yang harus hati-hati karena dia ceroboh. Dan adik kerbau pun membalasnya dengan berkata, "Masih perlu kamu nasihati, jagalah dirimu sendiri." Setelah kepergian adik kerbau, Tang Sansang pun mengeluh karena telah banyak berbohong. Sumokong pun dengan santainya berkata itu karena terpaksa. Guru juga mengerti karakternya. Lalu Sin pun berpindah lagi ke Istana Langit. Di sini diperlihatkan Guanyin atau Dewa Loki sedang berjalan di taman bersama pelayannya. Sang pelayan pun bertanya Dewa Loki jarang ada waktu senggang seperti ini. Guanyin pun menjawab, "Dunia langit dulu memiliki dua dewa pelindung, saat itu rasanya lebih santai. Namanya Tathagata. Dia disebut sebagai pengkhianat, sekarang sudah bukan lagi. Dunia langit dulu juga bisa berbuat salah." Sang pelayan pun bertanya lagi, apakah dia akan kembali? Guanyin yang mendengar itu pun hanya terdiam. Sin pun berpindah lagi memperlihatkan alam baka yang sudah tak memiliki raja, karena telah dibunuh oleh Sumokong. Kemudian muncul sesosok yang mengendarai hewan yang bisa terbang. Belum dijelaskan siapakah sosok misterius ini. Pada intinya sosok ini langsung mendeklarasikan dirinya untuk menggantikan posisi Raja Alambah yang kosong. Sin pun kembali pada pertarungan Raja Asura dan Buddha Rulai. Diperlihatkan serangan dari Raja Asura berhasil mengenai tubuh Buddha, tampak sangat mengerikan. Buddha pun terpental. "Tathagata, kau pasti akan mati. Pedang iblis raja akan membelahnya menjadi beberapa bagian." Tidak, masih belum. Kekuatan Tathagata tidak hanya sampai di sini. Pedang iblis raja tidak melukai tubuhnya. Satu tebasan pedang iblis Asura menyimpan banyak sayatan lain, tidak memberi kesempatan pada lawan. Jurus ini jauh lebih hebat dari waktu itu. Ucap Buddha Rulai dengan terpaksa harus menahan dengan tubuh emas miliknya. "Tathagata, jurus pelindungmu tidak akan bisa bertahan lama. Apa kamu hanya diam dan menunggu mati saja? Kemampuan dewa terhebat dunia langit ternyata hanya segini." Ucap Raja Asura, "Dewa terhebat sudah bukan lagi impianku." Balas Buddha, "Selain bertarung dan membunuh, masih banyak hal yang penting di dunia ini." Di dalam hati, Buddha berkata, "Tapi menghadapi Raja Asura hari ini, aku terpaksa menggunakan seluruh kemampuanku." Menarik, ucap Raja melihat Buddha merilis tubuh emas raksasanya. Raja sebagai seorang teman dengarkan, "Aku sekali lagi. Biarkan aku pergi, maka semua bisa hidup. Pemenang di antara kita bisa ditentukan lain kali. Kalau masih bersikeras bertarung, aku masih bisa menghindari kepungan ini. Kamu tidak bisa mendapatkan pertarungan yang kamu inginkan. Memberi kesempatan untuk anak sendiri apakah sesulit itu?" Suatu pukulan dari tubuh emas Buddha Rulai tepat ke arah Raja Asura. Begitu keras pukulannya membuat dinding di sekitarnya hancur. Kesatria Asura kaget melihat pukulan Buddha Rulai yang sangat dahsyat. "Sialan," ucap kesatria kedua. Kesatria kedua mengingat kekuatan Buddha Rulai di arena kemarin. Ia baru menyadari bahwa kekuatan Buddha Rulai setara dengan rajanya. Mendadak serangan dari Raja Asura menghantam tubuh emas Buddha. Tubuh emas raksasa Buddha Rulai perlahan hancur. Akibat serangan itu, sepertinya Buddha Rulai tidak akan baik-baik saja.
Butiran emas pun berhamburan di atas langit, hanya menyisakan kepala emas raksasa dan jatuh di dekat raja. Dan ternyata yang hancur itu hanyalah patung emas saja. Buddha Rulai pun berhasil melarikan diri. Dengan penuh amarah, Raja Asura menyebut nama Tathagata dan bersambung. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. See you!